Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gregoris Lerboleng Makin, NIM 210401010003, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, identitas nasional. Yang ketiga, integrasi nasional. 1. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan jasanan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kecerdasan, dan lain-lain untuk keperluan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewargaan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif menyemboyangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Baranson, berpikir kritis, nasional, dan kreatif dalam menanggapi isi kewarganegaraan, berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berinteraksi dengan bangsa lain dalam peraturan dunia. Yang kedua, identitas nasional merupakan jati diri yang telah melekat yang kemudian dapat membentuk sebuah ciri khas. Setiap negara memiliki identitas yang dapat membedakan dari negara lain. Tujuan identitas nasional. Identitas nasional bertujuan untuk memperoleh kesatuan sebuah negara, pembeda dari negara lain, landasan negara, dan alat pemersatu bangsa. Identitas berasal dari kata identi yang memiliki makna sebagai ciri, tanda, ataupun jati diri. Kata nasional berasal dari kata bangsa atau nation. Unsur-unsur identitas: suku, bangsa, budaya, agama, bahasa. Faktor pembentuk identitas nasional: priomodelisme, praktik keagamaan, pemimpin kebangsaan, sejarah bangsa, soliditas organik. Yang pertama, primordialisme adalah kecintaan atau fanatisme pada suatu golongan etis atau suku yang sama. Yang kedua, praktis keagamaan adalah suatu ritual yang didasarkan pada keyakinan individu dan dipraktikkan baik secara individu maupun kolektif. Yang tiga, pemimpin bangsa adalah tigar atau tokoh pemimpin karismatik yang menjadi kebanggaan rakyatnya. Yang keempat adalah sejarah bangsa adalah narasi masa lalu suatu bangsa yang memberi kolektif masyarakat yang hidup di zaman sekarang.
Yang keempat, soliditas organik. Organik adalah bentuk interaksi sosial yang terbentuk karena kondisi saling tergantungan yang dihasilkan oleh pembagian kerja. Contoh identitas nasional negara Indonesia. Yang pertama, bahasa, makanan, budaya, sejarah, keanekaragaman. Yang ketiga, interaksi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya kerahasiaan dan keselarasan secara nasional. Faktor pendorong integrasi nasional. Faktor pendukung interaksi nasional dan faktor penghambat internasional. Kita semua wajib untuk mengikuti sertakan arti dalam menjaga interaksi nasional dari berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan yang datang dari mana saja, baik dari luar maupun dalam. Faktor pendorong, adanya rasa yang serasi dan seperjuang yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah, adanya ideologi nasional yang tercermin di dalam simbol negara yakni Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya sikap, tekad dan keinginan untuk kembali bersatu di dalam kesatuan bangsa Indonesia seperti yang telah dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan adanya ancaman atau menyebabkan celahnya dan muncingnya semangat nasionalisme dan kalangan bangsa Indonesia. Faktor pendukung integrasi nasional, penggunaan bahasa Indonesia, semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yakni Pancasila. Adanya jiwa solidaritas serta toleransi keagamaan yang sangat kuat. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan sesama penjajahan. Faktor penghambat integrasi nasional, kurangnya penghargaan terhadap kemajuan yang memiliki sifat heterogen, kurangnya toleransi antar sesama golongan, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap segala ancaman dan gangguan yang muncul dari luar. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimpangan dan ketidakmerata hasil pembangunan. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk mengantukkan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, di mana salah satu contohnya yaitu antara pemerintah dengan wilayahnya. Integrasi nasional penting untuk mewujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk mewujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat mengaturkan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.